Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu al-atammani ala nabiyyil mustafa wal mujtaba. Di video kali ini ada beberapa poin yang perlu dibahas yang erat kaitannya dengan materi mengqashar salat dan menjama' salat sekaligus menjadi penutup dari dua materi tersebut. Poin yang pertama, bagaimana cara pelaksanaan solat yang diqashar? Jawabannya, jika seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, lalu saat di perjalanan masuk waktu solat dan dia ingin memilih alternatif untuk mengqashar zuhur, asar, atau isya yang seharusnya dikerjakan 4 rakaat, dia pilih untuk mengurangi jumlah rakaatnya sehingga kemudian dia melaksanakannya 2 rakaat saja. Maka cara pelaksanaan solat yang 2 rakaat itu sama dengan cara pelaksanaan solat-solat sunnah yang 2 rakaat. Sama dengan solat sunnah qabliyah, sama dengan solat sunnah ba'diyah. Caranya melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat zuhur misalnya dengan cara qashar 2 rakaat. Lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca ayat Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian bangkit melakukan rakaat yang kedua, membaca Al-Fatihah lagi, lalu membaca surat atau membaca ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, duduk untuk melakukan tahiyat akhir, lalu mengucapkan salam. Poin yang kedua, apakah menjamak dan mengqashar salat itu merupakan suatu keharusan, dan apakah antara menjamak dan mengqashar salat itu saling memiliki keterikatan? Seseorang yang melakukan perjalanan jauh, dia diberikan keringanan oleh syariat untuk menjamak salat atau untuk mengqashar salat. Hanya saja keringanan ini sifatnya boleh dan tidak wajib, tidak harus. Dan juga antara menjamak dan mengqashar salat itu tidak ada keterikatan antara satu sama lain. Itu artinya seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan dia ingin mengerjakan salat, maka ada 4 alternatif yang bisa dia pilih. Alternatif yang pertama, memilih tidak menjamak dan tidak mengqashar. Pilihan yang ini terbilang pilihan yang sangat bagus, kecuali jika jarak perjalanan yang akan ditempuh itu telah mencapai radius 123 kilo, maka dalam posisi ini seseorang lebih utama untuk mengqashar saja. Adapun menjamak masih tetap lebih utama untuk tidak menjamak. Alternatif yang kedua, memilih menjamak saja tanpa mengqashar. Masuk waktu zuhur dikerjakan 4 rakaat, setelah salam berdiri kembali untuk menjamak solat asar dengan zuhur, asarnya dikerjakan 4 rakaat. Alternatif yang ketiga, memilih mengqashar saja tanpa menjamak. Saat masuk waktu zuhur, maka zuhur akan dikerjakan 2 rakaat. Kemudian nanti ketika masuk waktu asar, asar pun akan dikerjakan 2 rakaat. Alternatif terakhir, memilih menjamak sekaligus mengqashar. Saat masuk waktu zuhur, maka zuhur akan dikerjakan 2 rakaat. Setelah salam,
berdiri kembali untuk mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Poin yang ketiga, tentang masa waktu boleh melakukan keringanan menjamak dan mengqashar sholat. Ada 3 hal lagi yang akan kita bahas dalam poin yang ketiga ini. Hal yang pertama, saat kapan seseorang sudah boleh mengqashar atau menjamak sholat? Jawabannya, seseorang yang melakukan perjalanan jauh, dia sudah boleh mengqashar atau menjamak sholat saat telah keluar melewati perbatasan kampung tempat dia tinggal. Maknanya, kalau dia ingin melakukan perjalanan jauh, lalu masuk waktu sholat, tapi dia masih berada di rumahnya, belum keluar dari rumahnya dan belum melewati perbatasan kampung tempat dia tinggal, maka saat itu dia belum boleh menjamak atau mengqashar sholat. Hal yang kedua, berapa lama seseorang boleh menjamak dan mengqashar sholat? Akan ada 2 kemungkinan dalam hal yang kedua ini. Kemungkinan yang pertama, orang yang berangkat itu telah menetapkan tempo waktu berapa lama akan berada di suatu daerah yang dia tuju. Kalau dia menetapkan bahwa dia akan tinggal di daerah yang dia tuju itu selama 4 hari atau lebih, selain hari keberangkatan dan hari kepulangan, maka sesampainya di tempat tujuan, dia sudah tidak boleh lagi menjamak atau mengqashar sholat. Namun kalau di perjalanan, dia masih boleh. Tapi kalau sudah tiba di tempat tujuan, sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Itu kalau dia menetapkan bahwa tempo waktu dia akan tinggal di daerah yang dituju itu 4 hari atau lebih. Tapi kalau dia menetapkan akan tinggal di suatu daerah kurang dari 4 hari, misalnya hanya 3 hari, atau hanya 2 hari, atau 1 hari, maka selama 3 hari itu, atau selama 2 hari itu, atau selama 1 hari itu, dia masih boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat meski sudah tiba di tempat tujuannya. Saya berangkat dari Muna, tujuan ke Kendari. Di sana saya menetapkan akan tinggal selama 2 hari. Maka ketika saya sudah sampai di Kendari, saya masih boleh menjamak sholat dan juga masih boleh mengqashar sholat yang akan saya kerjakan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah tidak menetapkan tempo waktu berapa lama akan tinggal di tempat tujuannya. Kalau tidak menetapkan berapa lama akan tinggal di tempat yang dituju, mungkin karena dia berangkat untuk tujuan dagang, untuk tujuan berobat, untuk tujuan berbisnis, sehingga tidak jelas kapan akan selesai urusan yang dia lakukan itu, maka dia boleh menjamak atau mengqashar sholat selama 18 hari. Di hari ke-19, dia sudah harus sholat seperti biasanya lagi. Sudah tidak boleh menjamak dan sudah tidak boleh mengqashar. Hal yang ketiga adalah kapan berakhirnya keringanan boleh menjamak atau mengqashar. Berakhirnya kebolehan menjamak atau mengqashar sholat itu saat seseorang telah memasuki perbatasan kampung tempat dia tinggal. Ketika telah pulang dari daerah yang dia tuju pada keberangkatan pertama, saat dia masuk melewati perbatasan kampungnya, maka dia sudah tidak boleh lagi menjamak sholat atau mengqashar sholat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.